Mereka masih menikmati makan malam romantis di atas kapal. Angin sepoi-sepoi mulai membelai rambut Andrea yang bergelombang sehingga terlihat berayun indah. Rico tidak lupa mengabadikan setiap momennya melalui ponsel canggih. Toh juga di kapal ini hanya ada beberapa pekerja dan mereka saja. Tuannya mengusahakan yang terbaik untuk makan malam romantis ini. Andai tuannya itu tahu betapa cantiknya sosok nyonya yang kini terus memperhatikan wajah tuannya tanpa henti. Rico tidak pernah berhenti untuk membidik pemandangan itu. Berharap setelah operasi tuannya berjalan lancar, dia bisa memberikan gambar ini ke tuannya. Aku sebenarnya penasaran, kenapa kamu tiba-tiba punya ide untuk memberikanku beberapa hadiah dan mengajakku makan malam seperti ini? James sedang mencermati apa yang kini dikatakan oleh Andrea. Sejujurnya dia merasa senang mengetahui Andrea tersentuh dengan apa yang sudah dia siapkan. Kenapa diam saja? Aku bertanya James. James menarik seulas senyum di bibirnya. Wajahnya 1000 kali lebih tampan dari biasanya ketika tersenyum. Hal itu juga yang membuat Andrea kecanduan senyum dari suaminya tercinta. Aku hanya merasa kurang memperhatikanmu. Selama ini aku tidak pernah membuatmu bahagia dan memberikanmu barang-barang bagus. Bahkan bodohnya aku tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kesukaanmu dan apa yang kamu tidak suka. James menjelaskan dengan sangat rinci tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Dia ingin Andrea tahu bahwa dirinya sangat mengistimewakan hubungan ini. Andrea adalah orang berharga baginya, cintanya, dan obat dari segala lukanya. Mungkin James sedikit terdengar hiperbola, namun saat bersama Andrea, trauma akan mimpi buruk masa lalu sudah tidak pernah dia rasakan lagi. Meskipun aku merasa kamu agak berlebihan soal hadiah-hadiah itu, aku tetap suka karena kamu yang memberikannya kepadaku. James, percayalah, apapun yang kamu lakukan aku pasti selalu mendukungmu. Andrea berkata dengan penuh keyakinan. Sebenarnya Andrea bermaksud untuk memancing James. Mungkin akan sulit meminta James jujur padanya dalam segala hal, apalagi terkait masa lalunya. Namun Andrea juga ingin James jujur dengan rencana yang akan dia lakukan ke depannya. Andrea berkata bukan tanpa alasan. Dia merasa asing setiap kali tidak mengetahui hal penting yang akan dilakukan oleh James. Andrea juga ingin berpartisipasi aktif dan memberikannya masukan sebagaimana layaknya seorang istri. Aku tahu itu, Andrea. Dari jawaban James, Andrea sudah menduga bahwa pria itu tidak akan pernah mengatakannya kepada Andrea. Tidak lama setelah itu, musik dansa mengalun merdu. Seakan tahu makanan mereka sudah habis, James bangkit dengan perlahan, mulai meraba sisi meja dan mengulurkan tangan ke arah yang benar. Seolah-olah sengaja ingin mengajak Andrea berdansa. Mau berdansa denganku? Boleh, jawab Andrea sembari tersenyum lembut. Jari jemari mereka mulai bertaut. Tangan Andrea yang satunya memegang pundak James, sementara James merengkuh pinggang istrinya dengan posesif. Rasanya benar-benar sangat romantis. Suasana malam yang ditemani lampu kelap-kelip romantis di atas kapal menambah kesan indahnya momen mereka pada malam ini. Andrea berputar sebelum akhirnya kembali ke pelukan James. Wajahnya bersembunyi di balik dada bidang suaminya. Dia terkekeh kecil karena melihat James yang memberikan senyum menawannya. Mereka menikmati setiap momen seolah-olah besok adalah hari terakhir bagi mereka. Meski begitu, wajah James perlahan mendekat, seolah sedang menerka-nerka di mana letak bibir ranum candu milik istrinya. Sebelum itu terjadi, Andrea sudah lebih dulu mengalungkan tangannya di leher sang suami. Mereka berpakutan mesranan lembut, tidak terburu seperti terbakar gairah, mereka lebih sedang menikmati apa yang mereka rasakan. Mengucap rasa bibir masing-masing. Rico masih setia mengabadikan momen tersebut, lumayan hiburan gratis. Kapan lagi melihat drama langsung live action seperti ini, bukan? Meski jiwa jomblo dalam diri Rico meronta-ronta.
Tidak bisa menemukan gadis pujaan hati yang membuatnya terjerat akan pesonanya. Karena biasanya Rico yang selalu menjerat wanita dengan wajah tampannya. Andrea dan James sama-sama tidak bisa menahan senyum dan gejolak asmara yang ada di dalam diri mereka masing-masing. "Hari ini suamiku terlihat tampan sekali," ucap Andrea yang kini mendekat seraya berbisik kecil. James tidak tahu harus membalas apa, yang jelas dia merasa ingin momen ini terus terjadi secara berulang. Betapa bahagianya ia bisa merasakan mencintai dan dicintai. "Jangan membuatku malu. Suamiku," panggil Andrea lagi yang sengaja menggoda James, apalagi ketika melihat telinganya yang kini memerah akibat godaan Andrea. "Telingamu berwarna merah, James." Pria itu terkekeh kecil dan kembali mencium bibir Andrea. Rasanya tidak puas kalau hanya sekali. Membiarkan wanita itu turut membalasnya kembali dan mendorong James saat merasa pasokan oksigennya menipis. "Cek, bibirku bisa bengkak karena dicium terus." Andrea yang awalnya berdiri beberapa langkah karena sempat mundur, kembali ditarik James hingga menabrak dada pria itu. "Kamu terlalu candu untuk dilewatkan." Rico yang menjadi pengamat setia hanya geleng-geleng kepala. Tidak menyangka sama sekali tuannya akan bersikap kringis seperti ini. Walaupun Rico akui, memang siapa sih yang tidak akan berlebihan jika menyangkut seseorang yang dicintainya. Selesai dengan dansa, malam semakin larut. Sebenarnya Andrea sudah merasa hawa sekitarnya mulai dingin. Pakaian Andrea cukup terbuka dengan dress berwarna putih tulang tanpa lengan. "James, aku kedinginan," ujar Andrea. Pria itu melepaskan pelukannya yang tadinya sengaja memeluk Andrea dari belakang. Kemudian melepaskan jas putih yang dia kenakan dan memakaikannya untuk sang istri. "Kamu tidak kedinginan, ya?" Wanita itu terkejut bukan main saat James membuka jasnya dengan begitu mudah. "Aku akan memelukmu agar tubuhku merasakan kehangatanmu." Andrea terkekeh fus dari belakang. Benar-benar seperti bukan James yang Andrea kenal pertama kali. "Tiba-tiba aku ingat saat kamu meninggalkanku sendirian di acara pernikahan kita. Kamu jahat sekali saat itu," keluh Andrea. "Benarkah?" James pura-pura lupa. "Kamu tidak usah berdalih. Saat itu kamu memang sengaja kan meninggalkanku sendiri mengurus para tamu." Andrea tidak akan lupa itu, sifatnya agak pendendam soalnya. Apalagi Andrea harus menahan malu karena ditinggalkan sendirian dan cukup banyak yang menyadari, lalu bertanya, kemana perginya pengantin laki-laki. "Istriku ini ternyata suka menyimpan dendam, ya. Tapi itu hanya masa lalu. Kalaupun sekarang, maka ceritanya akan sangat berbeda." Andrea memanyunkan bibirnya. "Kapan kita akan menikah lagi?" "Sekarang." Persiapannya terlalu mepet." Kasihan Rico dan Kelvin yang pasti akan sangat direpotkan. Rico yang memang sedang mengawasi, merasa terpanggil saat tatapan nyonyanya mulai mengarahnya. Pria itu menyipitkan matanya curiga namun kembali tidak menggubrisnya. "Memangnya kenapa? Untukmu akan aku lakukan." Rayuanmu terdengar menggelikan. "Aku sedang tidak merayu, Andrea. Apa yang aku katakan ini memang kenyataannya," sangkal James. Andrea jadi merasa tersanjung karena mendengar kesungguhan dari ucapan James. "Iya, aku percaya padamu." Kelvin dan Ditra benar-benar tidak saling bertegur sapa. Lebih tepatnya Ditra yang aneh di sini. Karena saat Kelvin hendak bertanya, Ditra akan mengalihkan pandangannya dan menjawabnya tanpa menatap sang lawan bicara. Kelvin tidak paham kenapa Ditra tiba-tiba berperilaku aneh seperti ini, karena dia sendiri bingung dengan suasana hatinya yang mendadak kesal karena diabaikan oleh gadis kecil pelayan kesayangan Nyonya Andrea. Siapa sangka mereka akan terjebak dalam waktu yang cukup lama. Namun tidak ada percakapan yang terbuka antara mereka. Sebelum Ditra keluar, Kelvin yang merasa sedang tidak tenang ini menahan tangan Ditra agar tidak keluar meninggalkannya. "Ada apa, Tuan?" tanya Ditra setengah gugup. "Lihat lawan bicaramu baik-baik,
apa begini sikap Su jika berhadapan dengan Nyonya Andrea? Mendengar hal itu, Ditra terusik dan kini berbalik, namun arah pandang Ditra ke yang lain. Tidak menatap lurus Tuan Kelvin yang kini menelisik ke arahnya. Ditra, katakan pada saya. Sebenarnya saya punya salah apa sama kamu? Pertanyaan itu membuat Ditra mematung. Pikirannya mendadak melayang dengan bingung. Dia sendiri tidak tahu kenapa merasa kesal setiap kali berpapasan dengan Tuan Kelvin. Lebih tepatnya, dia selalu memikirkan Tuan Kelvin. Dalam hati, Ditra menjerit ingin menghilangkan segala bayangan Tuan Kelvin dari kepala dan hatinya, meski Ditra sadari yang bermasalah di sini itu dia, bukan Tuan Kelvin. Tentu saja tidak, Tuan. Lalu kenapa kamu berubah aneh? Ditra gugup bukan main, padahal kemarin biasa-biasa saja. Tapi kenapa rasanya aneh untuk sekarang? Lebih tepatnya, semenjak kejadian memalukan di depan pintu itu. Ditra tidak akan pernah bisa melupakannya walaupun sebentar. Karena dari sana masalah ini bermula. Berubah aneh bagaimana, Tuan? Saya hanya sedikit sibuk akhir-akhir ini. Jadi tolong jangan ada pembicaraan lagi, kalau begitu saya permisi dulu. Ditra mengatakannya dengan sangat cepat, belum sempat Kelvin membalas, gadis itu sudah terbirit-birit menuju pintu ruangan. Melihat hal itu, Kelvin kembali dilanda penasaran. Sebenarnya Ditra kenapa? Kalau memang Kelvin tidak ada salah, kenapa malah lari? Rasa penasarannya harus tuntas mau tidak mau, Kelvin malah jadi ikut menyusul Ditra dan meraih tangan wanita itu. Sayangnya, begitu diraih, Ditra malah terkejut dan tanpa sadar menarik tangan Kelvin dan membuat mereka malah terjatuh dalam posisi saling menindih. Cukup lama mereka menyadari posisi masing-masing. Lebih tepatnya Ditra yang saat ini menelan ludah gugup karena ada Kelvin yang sedang menindihnya. Apa yang kalian lakukan? Mereka berdua menoleh ke arah pria yang tidak lain putra kepala pelayan, alias anak Pak Ernest, yaitu Emil. Dia yang tadinya mau membersihkan arena atas malah terkejut melihat pemandangan yang hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa ini. Saking terkejutnya, Emil dia malah tidak sengaja menjatuhkan peralatan kebersihannya. Mendengar pekikan Emil, Ditra segera mendorong tubuh Kelvin agar tidak menindihnya seperti tadi. Kelvin kepalang malu sekarang. Tadi hanya kecelakaan. Jackson salah paham dan menyebarkan berita tidak benar. Emil menggeleng tidak percaya. Kalian berdua pasti mau begitu, kan? Tuduhnya. Yang benar saja. Emil. Jangan bicara macam-macam, bantah Ditra dengan nada cukup tinggi dan menatap tajam ke arah Emil. Sementara pria itu mengendikan bahunya acuh. Ya maaf saja, habisnya posisi kalian membuat orang berpikir ambigu. Tuan dan Nyonya belum kembali, dan dari tadi hanya ada kalian di lantai ini. Tatapan Emil berubah menyipit curiga. Sebenarnya apa yang sudah kalian lakukan? Ayo jawab. Ditra mendengus sebal. Dasar. Padahal saya sudah mengatakannya tadi. Kelvin hanya diam tidak menyangkal. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan. Ditra yang kesal karena Kelvin tidak mengatakan apapun memilih untuk pergi. Terserah kamu, Mel, mau berpikir seperti apa. Sepeninggalnya Ditra, Kelvin juga ikut pergi menghiraukan tatapan heran dari Emil yang kini menatap penuh kebingungan ke arahnya. Kenapa semuanya pergi? Ada yang tidak beres. Aku akan melaporkannya kepada ayah. Agar nanti Ditra bisa diinterogasi. Sementara itu, Kelvin baru ingat kalau dia punya tugas penting saat ini. Dia akan memastikan perlengkapan yang dibawa tuannya untuk keluar negeri sudah siap. Mengingat mereka akan pergi mendampingi tuan dalam melakukan operasi mata. Sayang sekali Nyonya Andrea tidak ikut, ini memang karena tuannya yang berniat memberikan kejutan. Iya, kejutan yang gagal. Rico menghubunginya melalui ponsel canggihnya. Mengabarkan keadaan makan malam romantis yang berakhir lancar tanpa hambatan.
Sayang sekali mereka harus pulang begitu cepat dan tidak bisa menginap karena jadwal keberangkatan tuannya besok. Tidak lupa juga Rico mengirimkan beberapa foto mesra tuan dan nyonya mereka, berharap Kelvin iri, tapi sepertinya harapan Rico akan berakhir sia-sia. Malam semakin larut dan kini Andrea justru tertidur di pelukan James. Mereka sudah sampai dari 15 menit yang lalu. Ketika mengetahui Andrea sedang tidur, James meminta Rico untuk membukakan pintu untuknya. "Tuan, bagaimana kalau saya saja yang membawanya?" tawar Rico. Namun James menggeleng dan keke ingin menggendong Andrea sendiri. Dia hanya meminta Rico menuntunnya jalan. Meskipun sekarang Rico sedang menghela napas karena harus mendiktekan James benar-benar. Pak Ernest ternyata sudah menunggu kedatangan mereka. Senyum di wajah pria tua baya itu terbit tatkala melihat tuan dan nyonyanya kembali. Lalu dengan tuan yang menggendong nyonya mereka. "Tuan, hati-hati," kata Pak Ernest khawatir. Namun James segera meminta Pak Ernest diam dengan gelengan kepalanya. Rico mendiktekan langkah ketika James harus naik tangga satu persatu. Sebenarnya Rico bergidik ngeri, dia takut nyonya dan tuan terjatuh dari tangga, tapi apa daya dia hanya bisa menuruti perintah. Hingga hal mendebarkan itu pun berhasil dilewati dengan mudah. Kini James membaringkan tubuh istrinya di atas ranjang. Meski James tidak yakin posisi tidurnya benar atau salah, Rico melihat Kelvin yang keluar dari ruangan tuannya. Kemudian menghampiri Rico dengan mengatakan bahwa semua persiapan sudah usai. Pintu kamar tuannya terbuka. James keluar dengan tatapan datar. "Kalian sudah siapkan semuanya?" "Tentu saja sudah, Tuan." Jam keberangkatan. Pagi menjelang siang, sekitar pukul 11, "Tuan," balas Rico sebagai orang yang memesan tiketnya. "Semoga operasinya bisa berjalan dengan lancar." Kelvin sebenarnya masih ingin menanyakan keputusan James tentang memberitahu Nyonya Andrea. Karena pada dasarnya, Nyonya Andrea memang sudah tahu. "Anda benar-benar tidak mau memberitahu Nyonya Andrea?" tanya Kelvin memastikan. "Tidak. Dan jangan mempengaruhi apa yang sudah menjadi keputusanku," ucap James final tanpa debat. Rico melirik Kelvin dan meminta Kelvin untuk menuruti perintah tuannya. "Saya hanya ingin Nyonya menemani tuan saat operasi nanti." "Tidak perlu, karena aku akan memberikannya kejutan." Teriknya siang tidak menyurutkan semangat beberapa pekerja yang kembali dari istirahat mereka. Andrea juga berhenti duduk berleha-leha. Sekarang sudah waktunya untuk serius. Hanya saja pikiran dan hatinya sedang gelisah. Memikirkan suaminya yang akan melakukan operasi mata, membuatnya kepikiran. Ingin Andrea menyusulnya pergi ke sana, tapi Andrea sudah berjanji kepada Kelvin, bahwa dia akan merahasiakannya. Bagaimana dengan bagian ini? Kalau kita sempitkan bagian dalamnya, maka ada jarak kosong yang cukup besar di bagian belakang, dan nanti bisa dimanfaatkan. Mandor Joseph saat ini sedang mengajak Andrea untuk berbicara mengenai ruangan. Memang sudah ada yang merancang bangunan ini dengan sangat baik. Hanya saja lahannya masih terlalu sempit, sehingga bagian luarnya harus ada perluasan. Hanya saja mereka jadi harus menambah biaya untuk per meter tanahnya. Jangan seperti itu, Mandor Joseph. Karena nanti ketika pembukuan laporan, saya dan rekan saya akan kesulitan mempertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diajukan, jelas Andrea yang kini terlihat sangat serius. "Sejujurnya saya suka ide Anda, tapi ini bukan proyek sederhana yang bisa saya ubah sesuka hati saya. Butuh adanya persetujuan dari pihak petinggi, dan akan memakan waktu lama kalau kita menunggunya." "Baik, saya paham, Miss. Terima kasih, akan saya lanjutkan sesuai dengan apa yang memang sudah direncanakan." Andrea menganggukkan kepalanya, merasa senang karena Mandor Joseph mau mendengarkan sarannya. Mengingat terkadang ada orang yang terlalu keras pada pendiriannya dan tidak ingin terlihat kalah. Sementara itu, Andrea sesekali terlihat menghela napas.
Dia masih memikirkan James, meski sekarang dia harus fokus dengan pekerjaannya. Nyonya, Anda kalau lelah bisa istirahat dulu. Suara Hendrik membuatnya menoleh. Ah iya, terima kasih, Hendrik, tapi aku rasa tidak perlu. Andrea kemudian kembali berkeliling untuk mengawasi jalannya proyek. Mendadak dia merasa begitu lapar sehingga dengan terpaksa kembali ke camp. Selamat siang, Nyonya. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Tanya petugas catering prasmanan yang memang ditunjuk langsung oleh perusahaan. Selama dia yang menangani, maka semua pekerja harus sejahtera, baik itu makan yang enak dan mendapat jatah liburan sehari. Ada sedikit sisa makanan yang tadi. Wanita penjaga catering itu menganggukkan kepalanya, kemudian mengambilkan Andrea nasi dan beberapa lauk. Andrea juga mengambil beberapa buah yang sudah dipotong dan masih ada di bagian catering itu. Tanpa Andrea sadari, ada Hendrik yang saat ini mengawasi setiap gerak-gerik Andrea. Begitu keluar membawa makanan, Hendrik langsung mendekat dan ingin membantu Andrea membawa nampan berisi makanan itu, namun wanita itu segera menolak dan melirik Hendrik tajam. Kalau kamu mau makan, silakan ambil sendiri. Jangan mengambil punya orang lain. Ujar Andrea kesal. Hendrik menggeleng dengan cepat, padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya ingin membantu nyonyanya membawa nampan makanan tersebut. Hendrik mengikuti nyonyanya sampai dia duduk dan makan dengan sangat lahap. Sepertinya Hendrik akhir-akhir ini seringkali melihat sang nyonya makan banyak dan dengan lahap. Anda memang sedang lapar, ya? Iya, saya benar-benar lapar. Bagaimana kalau saya carikan makanan lagi di sekitar sini? Saya dengar di dekat sini ada hotel, mungkin makanan hotelnya bisa saya beli untuk Anda. Andrea menggeleng dengan cepat. Terlalu menghabiskan banyak waktu. Belum menunggu, belum menanti chefnya memasak. Aku memang lapar dan saat ini juga terburu-buru untuk makan. Hendrik mengangguk patuh, namun dia enggan beranjak dari tempatnya karena perintahnya mengawasi nyonya jadi semakin intens. Tentu saja dia tahu bahwa sekarang tuannya sedang pergi, sehingga Hendrik diberikan tanggung jawab mengawasi nyonya 24 jam. Sekarang Hendrik berpikir bagaimana bisa dia mengawasi nyonyanya di rumah. Sebenarnya tadi Andrea juga minta tolong sama Mona membelikannya salad buah. Karena Andrea menginginkan hal itu sekarang. Miss. Suara familiar itu membuat Andrea menoleh dan tersenyum melihat kedatangan Mona. Akhirnya datang juga. Ujar Andrea senang. Hendrik mengernyitkan dahinya. Nyonya sedang menunggu apa? Pria itu bertanya, namun sepertinya tidak dihiraukan karena sekarang fokus Andrea ada pada yang dibawa oleh Mona. Wanita itu membawakannya salad buah yang diinginkan. Ini, Miss. Saya sampai memutari daerah ini untuk mencari salad buah itu. Ternyata istrinya mandor Joseph yang jual. Mendengar hal itu, mata Andrea mendadak berbinar. Oi, apa yang sedang kamu lihat? Tegur Mona yang melirik Hendrik terus menatap ke arah Miss Andrea dari tadi. Siapa yang tidak berpikir negatif bahwa Hendrik ada niat lain? Apalagi dari tadi pria itu seakan enggan untuk berpaling dari Miss Andrea. Saya hanya mencoba melihat salad yang Anda bawa. Mau juga. Kenapa tadi tidak bilang? Mana saya hanya beli 2. Untuk saya 1 dan untuk Miss Andrea 1. Hendrik segera menggeleng. Hanya melihatnya tapi tidak menginginkannya. Mona duduk di samping Andrea. Wanita itu tampaknya tidak fokus dengan ucapan Mona maupun Hendrik. Fokusnya justru jatuh pada salad buah yang dia inginkan. Oh iya, saya mendengar keluhan dari warga setempat kalau pembangunan pabrik ini membuat aktivitas mereka terganggu. Hal itu lantas menarik perhatian Andrea. Dia bahkan meletakkan kembali salad buah yang baru saja masuk 1 suap ke dalam mulutnya. Sementara Mona sedang mengingat beberapa orang yang dia temui mengeluh karena adanya pembangunan pabrik membuat air mati dan mereka harus menunggu malam untuk air itu kembali mengalir.
Hal itu lantas membuat Andrea menganggukkan kepalanya. Paham. Memang sekarang mereka dalam tahap dan proses untuk memasang pipa air. Dia dengar dari Mandor Joseph, sumber air yang terkait akan bermasalah. Masalah ini sudah biasa, Miss. Jadi jangan terlalu dipikirkan, karena 2 atau 3 hari lagi semuanya akan kembali berjalan normal. Tapi kasihan juga sama beberapa warga yang mau mandi pagi-pagi. Apalagi beberapa dari anak-anak mereka ada yang mau mandi sebelum berangkat sekolah, bukan? Balas Mona. Nanti akan saya bicarakan lagi dengan Mandor Joseph. Tapi kalau memang sedikit merugikan, bisa tolong siapkan parcel. Saya ingin membagikannya kepada mereka. Mendengar ucapan atasannya, mereka berdua mengangguk patuh. Hendrik bangkit untuk menemui Mandor Joseph, sementara Mona menemani atasannya untuk makan salad bersama. Mona perhatikan atasannya semakin terlihat gembil saja. Kata orang-orang, jika dia menikah dan terlihat berisi berarti dia bahagia dengan pernikahannya. Tuan Muda Artadov pasti sangat menjaga Anda, ya, Miss. Andrea menoleh dengan keringitan. Maksud kamu apa? Anda terlihat lebih gembil dan berisi. Kata orang, itu pertanda mereka bahagia dengan kehidupan pernikahan yang sedang dijalaninya. Hal itu lantas membuat Andrea tersenyum kecil. Karena memang apa yang dikatakan oleh Mona tidak sepenuhnya salah. Tentu saja karena Andrea memang merasa semakin bahagia semenjak menikah dengan James. Lebih tepatnya, semenjak James dan dia benar-benar menjalin hubungan layaknya suami istri. Meski ada rasa sedikit kecewa karena mengetahui suaminya harus berbohong dan menutupi hal penting. Namun Andrea masih bisa mentolerir kebohongan putih. Apalagi dia diberikan alasan yang logis dan masuk akal kenapa James mau merahasiakannya. Miss, saya tidak tahu info ini benar atau tidak. Tapi Anda tahu. Katanya perusahaan Artadov belum memberikan tanggung jawab perusahaan mereka kepada penerus baru. Andrea menganggukkan kepalanya membenarkan. Karena memang James belum terjun langsung untuk memegang kendali perusahaan. Sepertinya kamu tahu banyak tentang beberapa rumor yang beredar di khalayak pebisnis. Mona menyengir kuda. Tentu saja, saya sangat update dalam gosip 3 perusahaan besar. Apalagi saya mendengar kabar perselingkuhan dari ketua Lumiere Group, itu sedang ramai dibicarakan. Andrea terkekeh pelan, bahkan sampai berita ini pun diketahui oleh Mona. Tidakkah Mona adalah pencari berita yang handal? Sebenarnya saya tidak tahu berita yang kamu bawa. Saya cuma tahu Lumiere Group punya 3 kandidat pesaing. Setelah itu tidak ada lagi yang saya ketahui. Di antara ketiga perusahaan besar, Lumiere Group adalah perusahaan yang berfokus pada tambang dan hasil minyak. Tidak heran kalau terkadang Lumiere Group menempati posisi 1 menggeser Artadov, meskipun sebenarnya sama saja. Yang bungsu katanya masih bersekolah di luar negeri. Sebenarnya perebutan pewaris di keluarga-keluarga perusahaan besar seperti ini memang benar terjadi, ya? Mona bertanya penasaran. Tentu saja dia kira mengenai perebutan ahli waris hanya ada dari drama atau novel yang dia baca tentang CEO dan perjodohan. Tapi ternyata kejadiannya memang nyata. Bagaimana dengan keluarga Miss? Tentu saja Anda dan Riley bersaudara, mana perempuan lagi berdua? Apakah ada perebutan kekuasaan juga nantinya menggantikan Tuan Alvaro? Meski saya rasa Anda sangat cocok dan sudah tidak diragukan lagi. Andrea mengendikan bahunya acuh. Dia sama sekali tidak merasa ada aura persaingan yang ketat di keluarganya. Karena Dedi seakan sudah menentukan sejak awal siapa yang menjadi penerus. Toh juga Riley memang pernah mengatakan dia tidak ingin mengurus perusahaan karena terlalu menghabiskan banyak waktunya. Sehingga Dedi hanya memberikan Andrea kesempatan untuk mengikuti belajar tambahan. Masa muda yang begitu ambisius. Andrea bahkan ingat dia tidak punya banyak teman karena terlalu ambisius dalam belajar. Sayang sekali kalau Tuan Alvaro tidak menunjuk Anda sebagai pewaris yang sah berikutnya.
Karena memang Anda itu sudah terlahir sebagai pewaris. Andrea terkekeh kecil. Jangan mengatakan ini di depan orang lain. Tidak enak jika didengar. Lagi pula saya tetap akan bekerja dari bawah sampai nanti saya menemukan tempat saya. Itu pun saya masih ragu, haruskah lanjut bekerja ketika nanti memiliki anak? Mona mengangguk setuju. Iya, Miss, tolong segera, ya. Saya tidak sabar menggendong anak Anda. Andrea tertawa mendengar ucapan Mona. Sepertinya dia harus mendesak Mona untuk mencari pria juga. Apalagi usia itu sudah usia gawat darurat, mengingat Mona sendiri pernah cerita bagaimana mamanya yang suka marah-marah karena sampai sekarang Mona tidak kunjung mengenalkan seorang pria kepadanya. Buat saja sendiri, kok menyuruh saya? Andrea protes sembari menyuapkan potongan salad buah itu ke dalam mulutnya. Sensasi segar dia rasakan sesaat setelah memasukkan potongan buah tersebut. Bibir Mona mengerucut sebal. Tidakkah Anda terlalu jahat mengatakan hal itu? Anda ternyata sama saja dengan mama saya. Andrea hanya membalasnya dengan kekehan kecil. Sehabis salad buah itu tandas, Andrea segera bangkit. Masa istirahatnya sudah usai, dan sekarang dia mau menikmati pekerjaannya. Karena segala sesuatu yang kita jalani dengan bahagia maka akan berakhir baik. Tidak lama setelahnya, Hendrik kembali, namun dia hanya menemukan Mona yang tengah membereskan sampah bekas makan mereka. Hendrik mendekat untuk bertanya pada wanita itu, kemana perginya Nyonya Andrea. Tapi saat ini Hendrik merasa seperti sudah salah bicara. Kenapa kamu terus penasaran kemana Nyonya pergi? Tidakkah kamu malu karena mengganggu istri orang? Ucap Mona sarkastik. Karena dari tadi dia memerhatikan kalau Hendrik ini seperti sengaja mendekati Miss Andrea. Tentu saja Mona harus meluruskan karena sekarang Miss Andrea sudah memiliki suami. Tindakan Hendrik benar-benar memalukan. Kenapa Anda menjadi sewot sih? Saya hanya bertanya Miss Andrea di mana, Anda malah memarahi saya dan mengatakan seperti itu. Balas Hendrik bingung. Mona menghela napas jengah. Hendrik, kamu harus tahu kalau Miss Andrea itu sudah menemukan pangeran berkuda putih yang pastinya lebih kaya dan tampan dari kamu. Jangan pernah berpikir untuk mendekatinya lagi. Saya tidak pernah ada niat seperti itu. Jangan menuduh sembarangan dong. Hendrik mendadak kesal. Dia terkejut karena sepertinya Mona salah paham dengannya. Sementara wanita itu malah terlihat melipat kedua tangannya tepat di depan dada, melirik Hendrik dengan pandangan yang sulit diartikan. Cinta memang tidak salah, Hendrik, tapi penempatan cintamu tidak tepat. Miss Andrea sudah memiliki suami, namun kamu malah mencoba merayu Miss Andrea. Hendrik mengusap wajahnya frustrasi. Kenapa Anda menuduh saya menyukai Miss Andrea? Tanya Hendrik yang ingin mendengar langsung alasan kenapa Mona menuduhnya seperti itu. Tentu saja dari tatapan dan gerak-gerikmu itu. Seperti anak ayam yang tidak ingin lepas dari induknya. Bukankah kamu itu berbahaya? Hendrik menghela napas. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan pada Mona apa yang terjadi sebenarnya? Karena memang dia adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga Nyonya Andrea tetap aman. Tapi sepertinya perhatian ini disalahartikan oleh orang yang memperhatikannya. Hendrik malah dituduh menyukai Nyonya Andrea, tidakkah ini sedikit gila? Saya tidak menyukai Miss Andrea. Hanya saja, saya memang menjaga seorang yang hebat seperti Miss Andrea. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah. Tapi saya sama sekali tidak ada maksud seperti yang Anda tuduhkan terhadap saya. Mona masih memberikan tatapan penuh selidiknya kepada Hendrik. Lihat saja kalau nanti Mona akan mengadukannya kepada suami Miss Andrea. Lalu kenapa Anda menatap saya seperti itu sekarang? Tidak ada, memangnya salah kalau saya sedang mengawasi tingkah Anda. Hendrik, cinta itu tidak salah. Tapi tidak tepat kalau kamu berikan kepada orang yang sudah bersuami seperti Miss Andrea. Saya tidak menyukainya sebagaimana yang Anda tuduhkan. Hendrik terus menyangkal.
Siapapun yang melihat sikapmu untuk Nyonya Andrea tentu saja akan merasa kalau apa yang aku katakan ini memang masuk akal. Hendrik melirik Mona dengan tatapan kesal. Dia menghela napas jengah, karena memang apa yang dikatakan oleh Mona adalah kebenaran. Melihat pria tiba-tiba perhatian pada wanita, bukankah mengindikasikan bahwa dirinya seperti sedang menyukai nyonyanya sendiri? Hendrik, Miss Andrea itu sudah bahagia dengan pilihannya. Tadi aku sempat berbicara dengan Miss Andrea. Dia sangat mensyukuri pernikahan yang terjadi, meski kamu juga tahu kan kondisi suaminya seperti apa. Hendrik menghela napas lagi. Lalu bagaimana caranya saya membuktikan kalau saya tidak menyukai Miss Andrea? Mona diam sejenak, namun Hendrik dengan cepat berkata, "Bagaimana kalau kita pacaran saja?" Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.